Mengenal makhluk surga, malaikat serafim kerub. Saya Pendeta Henry Tandianta, Master of Bibliology Studies ya. Mau menjelaskan kebenaran Alkitabiah mengenal makhluk surga, yaitu malaikat serafim kerub. Ngopi dulu. Bapak Ibu Saudara, malaikat serafim kerub. Malaikat serafim kerub itu hanya ada di Alkitab. Loh, enggak dong Pak. Mungkin di kitab lain ya juga ada. Ntar dulu, masih koma. Malaikat serafim kerub yang sebenar-benarnya, yang benar itu hanya ada di Alkitab. Serafim kerub itu kadang-kadang disebut malaikat yang lain. Jadi nanti kalau kita membaca Wahyu 14 ayat 6, malaikat yang lain terbang di atas langit. Itu maksudnya kerub atau serafim ya. Untuk yang ini disebut kerub ya. Karena kesalahan terbesar adalah malaikat itu dikira punya sayap. Ini pengantar dulu ya. Kesalahan terbesar adalah malaikat dikira punya sayap. Makanya malaikat yang benar sebenar-benarnya hanya ada di Alkitab. Makhluk surga yang benar sebenar-benarnya hanya ada di Alkitab. Ya. Malaikat serafim kerub. Kerub itu sering disebut malaikat yang lain karena dia bisa terbang. Yang punya sayap itu cuman serafim dan kerub. Malaikat tidak punya sayap ya, tapi dia bisa naik ke atas, bisa kan, roh, namanya juga roh ya. Oke, jadi kalau nanti Anda mendapatkan Wahyu 14 ayat 6, dan malaikat yang lain terbang sambil membawa Injil yang benar, itu maksudnya malaikat yang lain itu kerub. Untuk yang ini kerub ya. Baik. Mengenal makhluk surga, malaikat serafim kerub. Kita mulai dari kerub dulu ya. Kerub tunggal, kalau jamak disebut kerubim. Yesaya 37 ayat 16. Adalah makhluk, perhatikan, berwajah 4. Hanya ada di Alkitab. Di kitab lain di luar Alkitab tidak ada yang mengenal yang namanya kerub ya. Kerub termasuk makhluk penghuni surga bersama malaikat dan serafim. Yehezkiel 10 ayat 8, 12 dan 14, masing-masing kerub itu punya 4 wajah. Jadi satu kerub itu punya 4 wajah, yaitu manusia, lembu atau wajah kerub, singa dan raja wali. Bersayap 4 dan punya 4 tangan di bawah sayap. Seluruhnya tubuh, badan semua penuh mata. Kerub inilah yang sering disebut pembuat puting beliung. Yehezkiel 10 ayat 13. Kalau Anda ada badai puting beliung itu kerjaannya kerub. Kerub juga dilengkapi pedang, sering disebut malaikat penjaga surga, juga disebut sebagai kendaraannya, kendaraan Allah. Kerub adalah makhluk roh, tidak punya tubuh, hidup, punya pikiran, bisa menyembah, tidak bisa mati. Apa bedanya kerub dengan serafim? Serafim punya sayap 6, kepalanya 1, penuh mata, jumlah serafim cuma 4. Wahyu 4 ayat 6, 7, dan 8. Sekarang kita hitung berapa jumlah kerub. Wahyu 5 ayat 11, jumlah kerubim adalah berlaksa-laksa, artinya maksimal 10 laksa. Di atas 10 laksa akan disebut berpuluh-puluh laksa. 1 laksa 100.000. Kalau 10.000 itu ayuta, bukan laksa. Berarti jumlah kerubim adalah 100.000 kali 10, yaitu 1 juta kerubim, maksimal 10 laksa. Sekarang kita menginjak serafim. Serafim itu satu makhluk bersayap 6 ya. Serafim juga hanya dikenal di Alkitab. Di kitab lain di luar Alkitab tidak pernah ada serafim disebut-sebut.
Serafim adalah salah satu makhluk penghuni surga bersama kerub dan malaikat. Wahyu 4 ayat 6, 7, dan 8 sudah sangat clear menjelaskan tentang serafim. Serafim ini berjumlah 4, tiap satu serafim satu kepala atau satu wajah, yaitu wajah manusia, wajah lembu, wajah singa, dan wajah Raja Wali atau Nasar. Bersayap 6, penuh mata, tugasnya memuji-muji Tuhan Allah Yesus Kristus. Serafim termasuk makhluk roh tetap bisa hidup, makhluk penyembah dan tidak bisa mati. Yesaya 6 ayat 2 dan 6 menulis juga tentang serafim. Bersayap 6, 2 sayap untuk menutupi muka, 2 sayap untuk menutupi kaki, 2 sayap untuk terbang. Serafim dan kerub adalah malaikat yang setia, tidak ada yang memberontak. Sering disebut malaikat yang lain di dalam Wahyu 14 ayat 6. Sekarang kita bicara tentang malaikat, makhluk tak bersayap berjumlah 100 miliar. Tadi di depan saya sudah katakan makhluk surga yang benar itu hanya ada di Alkitab, ya. Ya, sekarang Anda lihat nanti Anda dengerin, bentar ya. Anda dengerin malaikat. Ini yang benar Alkitabiah ini. Ya. Malaikat yang benar sebenarnya hanya ada di Alkitab. Di kitab lain di luar Alkitab itu bukan malaikat yang sebenarnya. Kesalahan terbesar adalah malaikat dikira punya sayap. Itu salah besar. Malaikat itu tidak bersayap. Makhluk surga yang bersayap itu justru kerub yang jumlahnya 1 juta dan serafim yang jumlahnya 4. Nanti kalau Anda membaca Wahyu 14 ayat 6, dan ada malaikat lain yang terbang di langit. Malaikat lain itu maksudnya kerub, ya. Malaikat itu tidak bergender. Jadi tidak ada itu malaikat perempuan yang disebut bidadari. Hai ya, ngapain ingin masuk surga kalau nggak ada bidadari? Tuh, makanya sekarang tahu kan malaikat yang sebenarnya, yang benar Alkitabiah, ya. Alkitab hanya mengenal 2 malaikat yang punya nama. Nah, biar Anda semua tahu, malaikat itu hanya ada 2 yang punya nama, ya, yaitu Gabriel, Lukas 1 ayat 26, dan penghulu malaikat Mikael, Wahyu 12 ayat 7, Yudas 1 ayat 9. Katolik nambahin satu lagi, Rafael, itu ada di kitab Tobit, ya, mohon maaf, skip aja ya, toh, lupakan aja itu ya. Alkitab hanya menulis 2, yaitu Gabriel dan Mikael. Tidak benar kalau ada banyak malaikat yang punya nama, itu tidak benar, ya, sama sekali tidak benar, ya. Itu mungkin produk di luar Alkitab. Penghuni surga yaitu malaikat termasuk kerub dan serafim itu milik siapa ya? Dan siapa yang mengutusnya? Ini yang mengejutkan. Wahyu 22 ayat 16 menulis, "Aku Yesus telah mengutus malaikatku." Jelas dan tegas, malaikat itu milik Yesus Tuhan Allah dan diutus oleh Yesus Tuhan Allah itu, ya. Sebuah jawaban yang mengejutkan, bikin tepuk jidat. Saya ulang, semua malaikat itu adalah malaikatku, artinya miliknya Yesus dan diutus oleh Yesus. Jadi yang mengutus malaikat di perjanjian lama siapa? Yesus. Malaikat itu diutus oleh Yesus dan semua malaikat itu milikku, milik Allah. Ya, memang Yesus Allah kok. Makanya Yesus berkata milikku itu malaikat itu. Tepuk jidat, Pak. Ya, begitu ya. Sekarang baru tahu kan, semua malaikat itu milikku. Jadi tidak mungkin ada orang ketemu malaikat kalau malaikat ini tidak diutus oleh Yesus. Banyak yang mengklaim ketemu malaikat toh. Padahal Anda sendiri tidak penyembah Yesus. Itu nehi, mustahil. Banyak pendeta ngaku, aku ketemu malaikat. Malaikat itu harus diutus oleh Yesus. Lah kamu sendiri nggak percaya Yesus. Yesus malah kamu hina-dinakan. Wes Pak ATD. Kasihan segitiga sama Tritunggal. Maha sesat. Iya, maha sesat. Maha bejat juga.
Pasti ini mengejutkan Anda. Ternyata semua malaikat itu milik Yesus. Dan semua malaikat itu diutus oleh Yesus. Berarti Yesus Allah dong Pak. Allah segala Allah. Tuhan segala Tuhan. Nggak main-main ya. Yesus itu Allah segala Allah, Tuhan segala Tuhan. Di mana ya? Ulangan 10 ayat 17. Ya. Oke. Berapa jumlah malaikat? Tuh, Alkitab itu bisa ngitung berapa jumlah malaikat ya. Hanya di Alkitab. Wahyu 5 ayat 11 menulis jumlah malaikat adalah beribu-ribu laksa. Ribu-ribu kan artinya juta, ya. Satu laksa itu 100.000. Tadi kalau 10.000 itu ayuta. Ayuta. Ayu tenan gitu. Orang kan suka nanya ayuta gitu. Ayuta itu 10.000 ya. Kalau laksa itu 100.000 ya. Jadi 100.000 kali ribu-ribu kali juta berarti 100 miliar malaikat. Hanya Alkitab yang bisa very clear menulis berapa jumlah malaikat. Wahyu 12 ayat 4, jumlah malaikat yang terseret ekor iblis adalah sepertiga, artinya 33,3 miliar menjadi setan-setan di bumi. Termasuk malaikat yang ada di gua gelap. Maka sisa malaikat di surga adalah 66,7 miliar malaikat. 2 Petrus 2 ayat 4. Nih dia dengerin, ada saja malaikat yang berbuat dosa. Disimpan di gua-gua gelap di semua planet, mulai dari gua-gua gelap di bumi sampai di Pluto. Malaikat yang di gua gelap itu disebut malaikat yang berbuat dosa. Tidak mungkin malaikat berbuat dosa ini menyampaikan firman dari Yesus. Dan tidak mungkin Yesus mengutus malaikat yang di gua gelap. Nggak mungkin ya. Kan malaikat yang disimpan di gua gelap itu malaikat berdosa. 2 Petrus 2 ayat 4. Terus Yesus mengutus gitu ya. Malaikat yang ada di gua gelap itu malaikat lagi disimpan itu, nanti mau dihukum itu ya. Ya. Nah baru tahu sekarang loh, ternyata itulah makhluk-makhluk roh yang benar Alkitabiah. Apa saja? Malaikat, serafim, kerub. Malaikat tidak bersayap. Kalau Anda menemukan malaikat terbang, itu artinya kerub yang dimaksud. Ya, sebab Yesus berkata, "Aku telah mengutus malaikatku." Ya, cuma disebut malaikat itu sudah termasuk kerub dan serafim. Ya. Jadi very clear. Itu penghuni surga, malaikat, serafim, kerub. Malaikat sekarang ini sisa 66,7 miliar malaikat di surga. Serafim jumlahnya 4 doang, kerub jumlahnya 1 juta. Serafim dan kerub ini setia, nggak ada yang berontak. Kalau malaikat ada yang berbuat dosa, disimpan di goa gelap. Jadi kalau Anda semedi di goa gelap, tiba-tiba Anda dapat sesuatu pewahyuan katanya dari malaikat, maka Alkitab menulis itu malaikat yang di goa gelap itu malaikat yang telah berbuat dosa. 2 Petrus 2 ayat 4. Tidak mungkin Yesus sebagai pemilik malaikat mengutus malaikat suruh tinggal di goa gelap. Very clear Pak, pakai ayat Alkitab betul. Nggak bisa dibantah ya Pak, nggak bisa. Ya, jadi penghuni surga yang bisa menjawab penghuni surga yang benar Alkitabiah ya hanya ada Alkitab. The only one scripture in the world, satu-satunya kitab suci di jagat raya itu, Alkitab. Ya, bisa diuji, bisa. Benar 100%, yes. Sumbernya kan dari Yesus. Ya. Very clear, jadi itu penjelasan Alkitabiah tentang penghuni surga yaitu malaikat, serafim, kerub. Kita Indonesia, kita Pancasila, toleransi harus, keberagaman wajib disyukuri. Tetaplah jadi orang Kristen, benar Alkitabiah, ciamik, dijamin surga. Sembahlah Yesus Kristus satu-satunya Tuhan Allah. Nggak usah muter-muter Tritunggal, sudah expired ya toh. Kasihan kalau kalian penyembah Tritunggal nanti go to hell, segitiga go to hell. Sembahlah Yesus Kristus, the only one Lord and God. Ya, satu-satunya Tuhan Allah itu. Haleluya, amin.